saya akan menjelaskan mengenai apa sih jaringan komputer itu. Jadi, jaringan komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang saling terhubung dan dapat bertukar data, informasi, ataupun sumber daya. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik ataupun nirkabel. Interkoneksi perangkat-perangkat komputer antara lainnya seperti PC, lalu ada perangkat mobile, printer, dan lain sebagainya yang dihubungkan oleh perangkat-perangkat jaringan seperti switch dan router. Lalu selanjutnya ada media jaringan. Jadi media jaringan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada media jaringan wired dan media jaringan wireless atau nirkabel. Kita kupas satu persatu. Yang pertama ada media jaringan wired atau menggunakan kabel. Adalah media transmisi yang menggunakan kabel untuk mengirimkan data antar perangkat. Komputer ini terhubung satu sama lain menggunakan kabel atau kawat, misalnya kabel unsilsilt, twisted pair atau UTP, lalu ada fiber optik dan koaksial. Dan yang kedua ada jaringan wireless atau nirkabel. Adalah jaringan komputer yang menggunakan media transmisi gelombang radio di frekuensi tertentu. Jaringan ini memungkinkan transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya tanpa menggunakan kabel. Untuk contoh-contoh dari jenis jaringan wireless ini ada Wireless Personal Area Network atau WPAN, lalu ada Wireless Local Area Network atau WLAN. Yang ketiga ada Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN. Dan yang terakhir ada Wireless Wide Area Network atau WWAN. Lalu materi selanjutnya akan mengenai komunikasi antar komputer. Jadi komputer itu berkomunikasi dengan komputer lainnya dengan sekumpulan aturan atau rules yang disebut juga dengan protokol. Agar komunikasi reliable dibutuhkan beberapa proteksi yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Misalnya fungsi bit error correction jika ada bit tertentu yang berubah dalam data yang dikirim. Lalu ada retransmission jika ada satu segmen atau paket data yang hilang atau loss. Dan yang ketiga ada routing untuk merutekan data jaringan. Selanjutnya ada switching, yaitu untuk meneruskan data dari satu komputer ke komputer lainnya dalam satu jaringan, dan berbagai fungsi lain-lainnya. Berikut untuk ke jenis-jenis jaringan. Di sini kami ada beberapa, ada 6. Yang pertama ada Local Area Network atau yang kita biasa panggil itu dengan LAN, LAN. Yang kedua adalah Wide Area Network atau WAN. Yang ketiga ada Personal Area Network atau PAN. Yang keempat ada Body Area Network atau BAN. Yang kelima ada Low Power Wide Area Network, itu adalah LPWAN. Yang keenam Wireless Local Area Network atau WLAN. Di sini masih ada banyak lagi, tetapi kami akan menjelaskan ke 6 tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang LAN dan WAN. Apa sih itu? LAN adalah jaringan komputer dalam suatu wilayah administrasi, misalnya dalam satu ruangan kantor atau kampus. LAN ini dapat terhubung dengan LAN yang lain, misalnya dengan jaringan LAN milik penyedia jasa internet atau Internet Service Provider atau ISP. LAN yang saling terhubung dalam area luas akan membentuk Wide Area Network WAN. Salah satu contoh WAN adalah internet. Di sini kita bisa lihat di dalam image-nya, di mana ada komputer yang mempunyai LAN menyambung dengan internet, LAN dengan LAN yang lain.
menjadi wide area WAN tersebut ke LAN yang D. Oke, terima kasih. Lanjut ke internet dengan teman saya. Oke, selanjutnya kita adalah menerangkan tentang internet. Internet merupakan sistem jaringan komputer global yang menggunakan protokol internet atau TCP/IP untuk berkomunikasi. Ada beberapa contoh protokol dalam kekeluargaan protokol internet atau TCP/IP. Ini yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi dengan komputer lain di dalam internet. Antara lain yaitu User Datagram Protocol atau UDP, kemudian Transmission Control Protocol atau TCP, kemudian Internet Protocol atau IP, dan masih banyak-banyak lagi yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Di sini ada protokol layers. Protokol layers dalam internet dibagi dalam 4 lapisan, yaitu application layers, transport layers, internet layer, network access layer. Di sini ada modelnya, yaitu ini TCP atau tadi kita bisa bilang Transmission Control Protocol atau IP atau Internet Protocol. Kemudian ada OC model. Ini ada application layer, transport layer, internet layer, network access layer. Kemudian ada aplikasi sini sama, tapi di sini ada tambahan data link layer dan physical layer. Baik, kita mulai dengan application layer. Layer ini berhubungan langsung dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Jadi, protokol di sini bertanggung jawab atas bagaimana data direpresentasikan, diformat, dikodekan, bahkan dienkripsi sebelum dikirim ke lapisan berikutnya. Contoh protokol yang bekerja di application layer ini ada HTTP yang digunakan dalam aplikasi web seperti web service dan browser untuk mengakses dokumen hypertext. Ada Simple Mail Transfer Protocol yang digunakan untuk mengirim email dari satu server ke server lainnya. Lalu ada DHCP yang secara otomatis memberikan alamat IP dan konfigurasi jaringan ke perangkat yang terhubung. Tentu saja ada banyak protokol lain di lapisan ini, tetapi intinya application layer ini bertanggung jawab memastikan data yang dikirim dan diterima dapat dipahami oleh aplikasi pengguna. Selanjutnya kita masuk ke transport layer. Fungsi utama dari layer ini adalah segmentasi, yaitu membagi data menjadi bagian-bagian kecil atau segmen agar lebih mudah dikirim dan diterima. Jika data terlalu panjang, lapisan ini akan memecahnya menjadi segmen, dan di sisi penerima, segmen-segmen ini akan disusun kembali menjadi data yang utuh. Ada dua protokol utama di lapisan ini. Yang pertama ada TCP. Protokol ini menjamin data sampai dengan utuh dan berurutan. Caranya dengan memberi nomor urut pada setiap segmen dan memastikan data diterima dengan acknowledgement dan mengirim ulang jika ada data yang hilang. Jadi TCP ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan seperti pengiriman email atau browsing web. UDP berbeda dengan TCP, UDP lebih ringan dan tidak menjamin keandalan protokol. Ini hanya memberikan identitas berupa port number untuk aplikasi yang berkomunikasi karena lebih cepat dan tidak memeriksa kehilangan data. UDP lebih sering digunakan untuk streaming video, voice call, gaming, dan lain-lain. Jadi, transport layer bertanggung jawab atas bagaimana data dikirimkan, diterima, disusun kembali agar bisa digunakan oleh aplikasi layer di atasnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang internet layer. Dalam model TCP atau IP bertanggung jawab atas pengalamatan, perutuhan, dan pengiriman paket data antar jaringan dengan fungsi utama yakni pertama pengalamatan, kedua perutuhan, ketiga pengemasan data, keempat fragmentasi dan reassembly. Kemudian ada protokol utama yakni IP atau Internet Protocol dengan mengatur pengiriman paket IPv4 dan IPv6. Kemudian ada ICMP dengan fungsi mengirim pesan kesalahan dan informasi jaringan atau ping. Ketiga ada ARP yakni mencocokkan alamat IP dengan MAC address. Kemudian ada NTP sebagai pengganti ARP untuk IPv6. Posisi dalam model TCP, internet layer berada di lapisan kedua setelah transport layer dan sebelum network access layer, atau setara dengan network layer ketiga di model OSI.
Dengan cara kerja yang pertama, data dikemas dalam paket IP, kemudian router meneruskan paket ke tujuan, kemudian server menerima dan mengolah data. Kemudian ada network access layer atau lapisan akses jaringan. Dalam model TCP atau IP yang bertanggung jawab atas pengiriman fisik data melalui media jaringan seperti kabel, WiFi atau serat optik. Lapisan ini mencakup protokol perangkat keras dan perangkat lunak yang mengatur cara data dikirim dan diterima dalam suatu jaringan lokal atau LAN sebelum mencapai tujuan akhirnya di internet. Mencakup fungsi utama yakni mengirim dan menerima data dengan mengubah data dari internet layer menjadi sinyal listrik, gelombang radio atau cahaya agar bisa dikirim melalui media fisik. Kemudian kedua, menentukan media transmisi, memastikan data dikirim melalui kabel atau Ethernet, nirkabel atau WiFi, atau melalui fiber optik. Kemudian ketiga, mengatur alamat fisik atau MAC address dengan menggunakan MAC address sebagai alamat unik untuk setiap perangkat jaringan agar bisa berkomunikasi dalam satu jaringan lokal. Kemudian terakhir, error detection and correction, memeriksa dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama transmisi data. Kemudian ada protokol dalam network access layer, yakni pertama Ethernet, standar jaringan kabel yang menghubungkan perangkat dengan switch atau router. Kedua, WiFi IEEE 802.11, yakni protokol nirkabel yang memungkinkan perangkat terhubung tanpa kabel. Kemudian ada TPP atau point-to-point protokol, digunakan untuk komunikasi langsung antara dua perangkat, misalnya modem ke ISP. Terakhir ada frame relay and MPLS, digunakan untuk jaringan skala besar seperti ISP dan perusahaan. Kemudian posisi dalam model TCP/IP, yakni network access layer, berada di lapisan paling bawah dalam model OSI. Kemudian ada cara kerja network access layer. Yang pertama, perangkat mengemas data menjadi frame dan menambahkan MAC address. Kemudian frame dikirim melalui media fisik seperti kabel WiFi atau modem. Kemudian perangkat tujuan menerima frame, memverifikasi alamat dan meneruskan ke lapisan atas. Kesimpulannya, network access layer adalah fondasi komunikasi jaringan yang menangani pengiriman data secara fisik antara perangkat melalui berbagai media transmisi seperti Ethernet dan WiFi. Demikian materi yang setelah kami sampaikan. Bila ada kurang atau salahnya, mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.